Pak Raka, Bapak mau meninggalkan istri Bapak dan menghapus identitas Bapak. Begitu dihapus, Bapak akan hilang selamanya, seperti orang yang sudah mati dari hadapan semua orang. Apa aku bisa hilang selamanya? Putri Sari, saya dengar kalung terbaru grup Sari ini dirancang untuk suami ibu. Apakah berita itu benar, Bu? Benar. Kalung ini aku namai Raka. Aku mau seluruh dunia tahu, aku Putri Sari, yang sangat mencintai Raka. Lebih baik aku menghilang. Yang dicintai Putri Sari bukan aku. Selama menikah 5 tahun, aku kira aku ini segalanya buat Putri Sari. Tapi sampai aku terima amplop ini. Dia laki-laki yang penuh dengan tenaga, sampai aku nggak bisa ngikutin dia. Dia pintar masak, aku suka masakannya. Malam-malam lembur yang penuh ketegangan. Ternyata selama 5 tahun ini, tiap kamu lembur, tiap kamu rapat, tiap kamu nggak pulang, kamu lagi sama cowok lain nyari kenikmatan. Sari pakai baju dinas nih. Katanya dia bakal ngelayani dengan baik dan nyaman. Maaf, aku salah kirim. Aku kira ini nomor temanku. Halo, suamiku. Kamu lagi di mana? Di kantor lembur nih, aku pulangnya malam ya. Udah ya, sayang, aku kerja dulu ya. Tunggu aku di rumah, oke? Putri Sari. Kamu ingat nggak janjimu ke aku? Aku bersedia menikahi Putri Sari. Aku bersedia merawat dan menjaganya. Putri Sari, aku bakal jadi suami yang baik. Apa kamu berjanji? Tidak akan pernah mengkhianati cinta kita selamanya. Raka, aku Putri Sari. Aku berjanji tidak akan mengkhianatimu. Putri Sari, ada yang belum aku katakan. Kalau suatu saat kamu bohong atau mengkhianati hubungan kita, aku bakal pergi dari hidupmu. Selamat pagi. Kabar kamu gimana hari ini? Benar, ini saatnya. Ya, kemarin. Wah, dia cowok paling ganteng di sekolah. Raka Cahya kan? Ganteng banget. Aku udah nulis surat buat dia. Gak usah berharap deh. Raka Cahya itu tiap hari dapat puluhan surat, tapi dia gak pernah tertarik. Gak ada yang tahu cewek kayak apa yang bikin dia tertarik. Pasti akulah. Meski dia itu gunung es, aku pasti bisa bikin dia leleh. Raka Cahya, aku suka kamu. Aku suka kamu. Hei, hei.
Makannya dikit banget. Kamu kan udah kurus. Ini makan punya aku. Nggak usah, makasih. Putri Sari, kamu udah 100 kali nembak dia. Gunung es aja pasti udah cair. Udah, nyerah aja. Kamu kan anaknya CEO Grup Sari. Semua cowok mau sama kamu. Ngapain kamu cari cowok miskin? Aku nggak peduli. Aku cuma mau sama dia. Pokoknya selamanya sama dia. Putri Sari, kamu itu putri tunggal grup Sari. Aku ini yatim piatu. Dunia kita nggak sama. Aku nggak bisa bikin kamu bahagia. Harusnya kita nggak bisa untuk berhubungan. Aku nggak peduli sama itu. Aku cuma peduli sama kamu. Ini, aku bikin sweater ini 1 bulan loh. Tanganmu. Nggak apa-apa kok. Asal kamu suka, aku rela ngelakuin apa aja. Seumur hidup, belum ada yang pernah bikin sweater buat aku. Udah ya, aku pergi dulu. Putri Sari. Ayo kita pacaran. Putri Sari, padahal kamu udah janji Aku janji, nggak bakal ngehianatin cinta kita. nggak akan mengkhianatimu. Tapi sekarang, kamu ingkar janji. Lima hari lagi, aku bakal pergi selamanya dari hidup. Raka, kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Urusanmu udah beres. Maaf ya suamiku, aku lupa gara-gara sibuk. Hari ini hari jadi pernikahan kita, tapi kamu malah nunggu lama. Maksudmu sibuk itu senang-senang di kamar sama cowok lain kan? Tapi, aku udah siapin hadiah. Kalung ini namanya Raka. Sini aku pakaikan. Jangan marah lagi ya. Suamiku ganteng banget. Suamiku, itu hadiah buat aku. Jangan dibuka. Tunggu 2 minggu lagi, baru kamu buka. Nanti kamu pasti kaget. Oke. Suamiku bilang apa, aku pasti nurut. Suamiku, belakangan ini aku sibuk. Kita kan udah lama. Nggak begitu-begitu. Gimana kalau kita ke kamar? Hah? Aku udah capek. Jangan hari ini. Oh iya, kamu agak kotor. Mandi aja terus istirahat. Kotor. Kenapa? Sayang, kemarin kan aku lupa hari jadi pernikahan kita. Hari ini kita ke taman bermain yuk. Dulu kamu pernah bilang mau kayak waktu kuliah ke taman hiburan lagi. Raka, kita main itu yuk. 상처 입은 나의 2 발로 미로를 빠져나갈 수 없는 걸
Raka, nanti habis nikah terus punya anak kita bertiga kesini lagi ya. Gimana? Oke. Oke, ini adalah yang terakhir buat kenang-kenangan hubungan kami. Oke? Ayo kita berangkat. Suamiku minum ini. Ayo. Suamiku, nanti gak usah takut ya. Biar aku gandeng kamu dan lindungi kamu. Suamiku, kalau kayak gini, kamu gak bakal hilang. Memang gak bakal hilang. Tapi kalau udah pergi nanti, kamu gak bakal nemuin aku. Aku angkat dulu ya. Ngapain sih telepon-telepon? Aku kan udah bilang hari ini aku sama Raka. Jangan ganggu aku. Oke, iya. Sayang, aku ada urusan kantor nih. Aku pergi bentar ya. Pergi sana. Suamiku baik banget deh. Dia ingat aku suka kue mangga. Apa dia sadar kalau dia udah salah? Pesan dari Bagas Saputra. Sayang, udah sampai. Aku udah gak sabar nih. Lagi nunggu lift sayang, bentar lagi sampai. Aku bawain kue mangga kesukaanmu. Sayang, hari ini kita coba sesuatu yang seru ya. Gimana? Asal kamu yakin dan Raka nggak bakal tahu. Kamu mau apa, aku pasti nurut. Tenang aja. Kamu kelihatan sayang banget sama dia. Pasti dia nggak sadar. Ayo cepat masuk. Aku nggak tahan lagi nih. Dikira istrinya lagi kerja, padahal dia lagi main sama aku. Gimana? Kamu mau ikut? Kamu cuma bisa lihat dari jauh. Katamu kamu cinta aku, tapi kamu hianatin aku. Kamu konyol banget, tapi aku nggak mau lanjutin permainan bodoh ini. Pak Joni? Raka, aku mau angkat kamu jadi wakilku. Tapi kamu mau ninggalin semua ini dan pergi begitu aja. Makasih bimbingan Bapak. Tapi nggak ada yang perlu aku pertahanin lagi. Baiklah. Bakat dan kemampuanmu bagus. Kamu pasti sukses kerja di luar negeri. Semoga semuanya lancar. Bring me to the dark. I can find you in the end. Namanya Raka. Sayang, sini aku pakaikan. Halo? Benar ini agen lelang? Iya, tolong bantu aku lelang kalung. Nanti uangnya sumbangkan semua ke anak-anak miskin di pegunungan. Raka Cahya,
kamu mau nikah sama aku? Berdua sama aku, seumur hidup, gak akan berpisah selamanya. Kamu mau? Aku mau. Raka, hidupku cuma buat kamu aja. Suamiku, aku pulang. Sayang, kamu di mana? Kok rumahnya rapi banget? Itu koper apa ya? Foto pernikahan ini sejak kami pindah ke sini selalu digantung. Sekarang kok diturunin Raka? Apa ini berarti? Suamiku, kamu di mana? Raka, kamu di mana? Suamiku, kamu dari mana? Aku kira kamu mau pergi dari rumah. Kamu gak mau aku lagi. Kamu ngomong apa? Aku cuma bersih-bersih aja. Tapi kamu suamiku, Raka. Kerjaan kotor ini kasih ke pembantu aja. Ngapain kamu kerjain? Tapi suamiku, kalung dari aku ini kok mau kamu jual? Ini kan bukti cintaku ke kamu. Aku mau nyumbang ke anak-anak di pegunungan. Oh, jadi gitu. Aku tahu suamiku memang orang baik. Tenang aja. Nanti aku sumbang 1 juta atas namamu buat mereka ya. Ini, simpan baik-baik. Ini bukti cintaku ke kamu. Pakai selamanya ya sayang. Putri. Jelas-jelas kamu baru sama cowok lain. Sekarang bilang cinta sama aku. Aktingmu bagus banget. Kamu lembur lama, pasti capek ya? Sana cepat istirahat. Suamiku, belakangan ini kamu gak cium dan peluk aku. Kamu masih marah ya? Gara-gara aku lupa hari jadi pernikahan kita. Kamu ngomong apa? Aku khawatir kamu kecapean. Putri, ini pertama dan terakhir. Aku bohong. Tapi aku mau. Halo, siapa ya? Maya? Aku lagi sama suamiku, gak ada waktu. Oh, suami yang mana? Ayo, ceritain dulu sama aku. Aduh, kamu ngomong apaan sih? Iya, aku ngerti. Bentar lagi aku kesana. Suamiku, kemarin-kemarin aku ada janji ngumpul sama teman. Gak bisa aku batalin. Mau nemenin aku nggak? Ayo dong, mereka kan udah lama gak ketemu kamu. Mau ya nemenin aku? Oke, aku temenin kamu. Aku tahu suamiku memang baik. Ayo. Itu dia. Suamiku, ayo. Ayo duduk. Sayang, ini Maya. Dulu dia dan teman-teman lain yang sering main sama aku. Hei Putri, lama gak ketemu, kamu sama saja. Selain kakak ipar, cowok lain gak bisa deketin kamu. Iya kan kakak ipar? Iyalah, aku kan udah punya suami. Jadi, nggak boleh bikin dia ragu. Kamu kan belum nikah, jadi nggak akan ngerti. Hei, matiin rokokmu. Raka nggak suka bau rokok. Iya, aku matiin. Hei, ayo, mumpung semua udah ngumpul, kita main game yuk. Terus order. Kayak biasa, yang kena tunjuk botol harus jawab jujur.
Pertanyaan yang pertama, gimana sekarang kalau kakak ipar duluan? Bener banget. Ayo, Putar. Putri, aku belum pernah ketemu temanmu yang ini. Gimana kalau dikenalin dulu? Dia itu artis baru yang dikontrak perusahaan. Wajar kamu gak kenal. Kak, aku ini cuma artis kecil. Selama ini, dari bantuan Bu Putri, aku bisa kayak gini. Kakak boleh tanya apa aja. Aku pasti jawab. Udah deh, tanya yang lain aja. Nggak apa-apa, cuma main kan? Aku mau tanya, terakhir kali kapan dan sama siapa? Sayang, itu kan terlalu pribadi. Gak sopan ditanyain. Nggak perlu disembunyiin. Kakak udah tanya. Biar aku jawab dengan sangat jelas. Baru 2 hari yang lalu, aku dan pacarku di kamar. Kami nggak berhenti-berhenti. Udah, cukup. Lanjutin aja. Oke. Yang lebih serunya, dia kabur diam-diam gak bilang suaminya. Cuma buat nyari kenikmatan sama aku. Oh iya kak, menurutmu perbuatanku ini benar atau enggak? Diam kamu. Kalau Bu Putri nyuruh diam, ya aku bakal diam. Ayo kak, kita minum. Buat kakak dan Bu Putri, semoga langgeng. Dan gak bisa dipisahin. Nggak usah, aku capek. Aku pulang duluan ya. Kalian senang-senang aja. Sayang. Putri, dia udah pergi. Sekarang kita bisa bersenang-senang. Aku udah bilang kan, jangan bikin dia marah. Kamu gak denger ya? Maaf ya, aku nggak bermaksud. Putri, Bagas kan cuma mau nyairin suasana. Nggak usah serius gitu. Ayo kita tos dulu. Tos. Raka, kamu pikir semua udah selesai? Biar aku tunjukin, Putri itu punyaku. Ayo, gak ada orang lain. Kita main yang seru. Ayo sekarang kita lanjut main. Tapi, jawab yang sebaliknya ya. Oke, boleh. Suamimu kan udah pergi. Jadi aku tanya langsung aja. Terakhir kamu sama Bagas gitu-gituan di dalam atau luar ruangan? Ganti-ganti lah. Ngapain sih nanya-nanya gitu? Gak boleh ya, aku kan mau tahu. Katamu anak anjing kecilmu itu hebat banget ya. Gak usah disembunyiin. Putri itu suka yang seru-seru. Jadi, terakhir kami ke taman. Badanku kuat. Dan masih muda. Gak kayak orang lain. Udah. Gak usah iri deh. Ayo, kita main lagi. Ayo. Loh, kena Putri lagi. Kalau gitu aku serius tanya. Kamu ini beneran cinta Raka nggak? Ayo jawab. Aku gak pernah cinta dia. Aku cuma main-main sama dia. Dia itu pelayan gratis yang bisa nyuci dan masak. Bagus. Kamu memang kesayanganku. Ayo, kita minum lagi. Iya, tos. 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 Pokoknya nggak mabuk nggak pulang ya. Iya. Oke, Aku juga belum nyanyi apa? mabuk nih. Iya. Ayo cepet. Aku Nyanyi duluan apa? dong nyanyi. Boleh Enggak, nggak? biasanya kan kamu udah duluan. Iya, aku duluan. Udah malam, Gantian. aku pulang dulu ya. Putri, gimana kalau malam ini nginep di rumahku aja? Gak usah main-main,
Aku masih ada urusan. Ayo, Tos. Tos. Awalnya memang indah, tapi akhirnya penuh luka. Putri Sari, dulu aku kira aku ini segalanya buat kamu, tapi akhirnya aku ini cuma jadi badut buat kamu. Kali ini, aku mau jaga harga diriku. Raka, proses penghapusan identitasnya tinggal 40 jam lagi. Setelah itu, nama Raka Cahya akan hilang dari dunia ini. Sekarang masih ada kesempatan jika Bapak ingin membatalkannya. Suamiku, aku pulang. Aku yakin. Hapus semua identitasnya. Apa? Hapus apanya? Apa? Sayang, apa yang mau kamu hapus? Bukan apa-apa. Cuma akun media sosial yang diretas. Oh gitu. Aku sempet takut. Sayang, kamu bakar apa ini? Cuma dokumen yang nggak penting. Yang kalau disimpan malah makan tempat. Oh. Raka, kamu nggak apa-apa kan? Kita ke rumah sakit ya? Nggak usah. Raka, 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 Raka. Pak Raka, akhirnya sadar. Aku kenapa? Mungkin lagi banyak tekanan. Makanya Bapak pusing mendadak. Kemarin malam, Bu Putri yang nungguin Bapak. Ibu baru aja pergi telepon. Biar saya panggilkan ya. Oh, nggak usah. Aku aja. Sekalian keluar jalan-jalan. Iya, aku ke sana. Kamu ceroboh banget sih, sampai bisa terluka. Tapi aku udah ahli kok. Don't say it there. I'm right next to you. Close your eyes. Raka, gula darah Bagas turun. Makanya aku jenguk dia. Kak Raka beruntung ya. Kalau sakit bisa ditemani Bu Putri. Banyak orang yang gak bisa kayak gitu loh, Kak. Aku cuma sakit ringan. Tapi Pak Bagas kan masih muda. Terus ngapain Pak Bagas ke klinik pria? Bukan apa-apa. Pacarku pengen banget ngasih aku anak. Makanya aku periksa. Tapi kata dokter, semua baik kok. Oh iya, Pak Raka dan Bu Putri sudah bertahun-tahun nikah. Kok belum punya anak? Ada apa sayang? Putri, kita bikin anak yuk. Sayang, kalau hamil badanku nanti berubah. Gimana kalau kamu gak cinta lagi? Lagian, aku belum puas berduaan aja sama kamu. Nanti kita bahas lagi ya. Udah. Masalah kayak gini jangan dibahas di sini. Aduh, mulutku ini. Gini aja, Kak Raka. Aku mau minta maaf. Kita makan bareng ya. Nanti aku ajak pacarku. Gimana, Bu Putri? Nggak usah. Raka nggak punya waktu. Ayo sayang. Raka, kamu istirahat ya. Aku ambilin obat dulu. Oke.
Aku bilang sekali lagi ya, jangan sampai Raka tahu soal kita. Aku mau dia tahu. Kamu itu cewekku. Raka Cahya, jangan pura-pura nggak tahu. Dia tuh nggak cinta kamu. Ngapain kesini? Jangan pura-pura bodoh lah. Aku tahu kalau kamu udah tahu. Bu Putri itu cewekku. Terus? Ya nggak apa-apa sih. Aku cuma mau bilang, yang dia cintai itu aku. Kamu ini cuma hiasan aja. Kalau emang dia cinta kamu, mana mungkin tiap ulang tahunmu dan hari jadi pernikahan kalian, dia malah sama aku. Aku tahu kenapa kamu nambah aku jadi teman. Biar aku kasih yang kamu mau. Lihat, foto-foto ini. Semua ini, waktu kamu nunggu dia dengan sabar di rumah. Ini foto-foto di luar. Restoran, kafe, kantor. Semua ini jejak kasih sayang kami. Semua ini gak pernah dia lakuin ke kamu. Iya kan? Bagas Wijaya, ngapain kamu? Nggak ngapa-ngapain, cuma nengok ke Raka aja. Dia kan masih lemah. Jadi aku bawain makanan yang sehat. Kamu ini orang yang kurang kerjaan ya. Kalau udah selesai periksa, cepat balik sana. Oke, Bu Putri. Aku pasti nurut omongan Bu Putri. Raka, Bagas itu artis baru yang didorong perusahaan. Dia ganteng dan populer, makanya perusahaan bisa untung. Kali ini kayaknya dia deketin kamu supaya kerjaannya lancar. Supaya kerjaannya lancar. Bagus ya, Putri Sari. Kamu hebat ya, manfaatin status artis kontrak buat jadi selingkuhan. Selama ini, aku nggak nyangka kamu bisa mikir cara ini. Oh iya, dia nggak bilang apa-apa kan ke kamu? Raka, aku ngerasa belakangan ini kamu dingin ke aku. Aku ada salah apa yang bikin kamu nggak senang? Bilang aja biar bisa aku perbaiki. Kamu gak salah apa-apa kok. Belakangan aku yang terlalu sibuk. Makanya aku capek. Oh gitu. Aku sempat mikir kamu dingin sama aku karena udah nggak cinta lagi. Sayang, besok kan kamu ulang tahun. Aku mau kasih hadiah besar untuk kamu. Kamu mau apa sayang? Bilang aja. Kalau kamu minta bintang di langit, pasti aku ambilin. Apapun yang kamu kasih, pasti aku terima. Besok aku bakal hapus identitasku dan pergi ke luar negeri. Putri Sari, hadiahku buat kamu. Itu gak ketemu kamu lagi. Oh ya? Kalau gitu aku harus ngasih kamu kejutan yang sangat besar. Ada kembang api yang megah, terus kita nonton sama-sama di atap ya? Gak usah pakai kembang api. Aku gak suka lihat kembang api yang sama kayak orang lain. Kembang api dan orang, semuanya sama. Kalau gitu aku bikin kejutan lain deh. Aku pastiin kamu gak bakal iri sama cowok lain. Aku tunggu di tempat biasa. Raka, kamu istirahat ya.
Aku harus balik ke kantor, ada rapat sama klien penting. Nanti aku balik nemenin kamu ya. Pak, Bu Putri benar-benar memanjakan Bapak. Ibu baru beli perhiasan. Sekarang Ibu juga membuatkan kalung khusus untuk Bapak. Ibu juga bilang, 3 hari lagi ada pesta ulang tahun besar-besaran. Supaya seluruh dunia tahu Bapak itu cinta sejatinya Ibu. Iya. Raka, istrimu lagi masak buat aku. Dia pintar masak juga. Raka, kamu kalah. Istrimu maksa aku senggama 7 kali malam ini. Sama sekali nggak pakai pelindung. Menurutmu, kenapa dia nggak sabar dapat anak dari aku ya? Sayang, coba tebak aku bawa apa? Sayang, buat apa kotak itu? Kamu mau kemana? Ruang tamu kok mendadak jadi kosong begini? Ruang tamunya berantakan. Jadi aku cuma beres-beres dikit. Ya ampun, aku kan udah bilang, kerjaan kayak gini kasih aja ke Bibili. Coba tebak, aku bawa apa buat kamu? Ketan isi gula kelapa kan? Dari timur kota? Wah, kok kamu udah tahu sih? Sudah pasti aku tahu. Selama ini, tiap kali kamu salah, kamu selalu beli ketan isi gula kelapa buat minta maaf. Kali ini, kamu masih mau pakai cara yang sama. Ternyata, aku nggak bisa nyembunyiin apa-apa. Iya. Aku pasti tahu kamu nyembunyiin apa. Putri Sari, 3 jam lagi, aku bakal naik pesawat ke luar negeri. Dan gak bakal balik lagi. Nanti kamu gak perlu nyembunyiin apa-apa lagi. Aku mau istirahat sebentar ya. Ngapain kamu kesini? Hari ini Raka ulang tahun. Aku kan udah bilang sama kamu, jangan muncul kalau ada Raka. Maaf, aku terlalu cinta sama kamu. Hari ini aku datang bawa berita bagus. Lihat, kita bakal punya anak. Apa? Jangan sampai Raka tahu ini.
Kenapa? Kamu nggak senang ya? Iya, aku senang. Tapi sekarang kamu harus pergi. Besok aku baru nemenin kamu. Enggak. Aku mau sekarang juga. Raka, sebenarnya aku mau nemenin kamu. Tapi mendadak di kantor ada rapat internasional. Aku harus mimpin rapat. Nanti malam aku pulang, terus kita rayain ulang tahunmu ya. Tunggu. Kenapa? Nggak apa-apa. Kamu pergi aja. Kalau gitu tunggu aku di rumah ya. Putri udah hamil anakku, Raka Cahya. Di permainan ini, kamu benar-benar pecundang ya? Menang atau kalah, udah nggak penting lagi. Enak nggak? Sayang, gimana kalau kita pergi main? Aku mau cium kamu. Sudah setengah bulan. Hadiah hari jadi pernikahan dari aku. Jangan lupa dibuka ya. Pak, ke Bandara Junction. Baik. Jangan disenggol. Ini kue yang aku bikin buat Raka. Kalau sampai rusak, aku nggak maafin kamu. Boleh juga. Dia pulang makan kue, aku ke hotel makan kamu. Ayo jalan, Pak. Oke, aku pulang dulu ya. Putri, kamu gak mau pulang sama aku aja? Kita masih punya waktu buat main bareng. Hei, kamu ini, aku udah lama kan nemenin kamu. Udah cukup waktunya. Aku harus balik nemenin Raka. Putri, lebih baik kamu cerai aja. Biar aku yang ngejagain kamu. Bagas Saputra, jangan lupa tempatmu ya. Hubungan kita ini cuma hubungan fisik. Dari awal sampai akhir, aku cuma cinta sama Raka. Kalau kamu berani bilang gitu lagi, aku suruh kamu pulang.
Sayang, aku udah pulang. Sayang, kamu lagi tidur. Sayang, kalau nggak keluar aku marah loh. Sayang, kok nggak ada orang? Ada apa sih ini? Kok kamarnya kosong semua? Raka, kamu kemana? Sayang, ini hadiah yang kamu siapin buat aku. Tunggu 2 minggu, baru kamu buka hadiahnya. Nanti kamu pasti kaget. Putri Sari, waktu kamu buka kotak ini, aku udah hilang dari duniamu. Jangan lupa tanda tangan. Selamat tinggal. Kita nggak bakal ketemu lagi. Nggak mungkin. Raka nggak mungkin pergi gitu aja. Aku cinta kamu. Kenapa kamu tega ninggalin aku? Kamu pasti bercanda kan? Iya kan? Raka blokir aku. Maaf, nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif. Raka, kenapa? Apa Raka tahu sesuatu? Aku tetap nggak mau cerai sama kamu, Raka. Sudah sampai, Pak. Totalnya 280.000. Hah? Pak, Bapak salah bayar. Harusnya 280.000, bukan 28,6 juta. Pak, perjalanan tadi itu jalan buat menuju masa depan. Ya aku bayar sebanding. Penumpang yang terhormat, pesawat internasional H39 akan segera lepas landas. Harap segera menuju gerbang keberangkatan. Kakak, Adik ipar, Anton, Yono, kalian ketemu Raka nggak? sejak kakak nikah sama kamu, fokusnya cuma kamu. Tiap kami ajak pergi bertiga, selalu saja nggak bisa. Iya, bukannya kamu yang paling tahu Raka pergi kemana? Iya, aku cuma nanya aja kok. Raka, kamu pergi kemana? Bu Putri, kami sudah nyuruh semua orang nyari Pak Raka. Kami tahu tempat terakhir Pak Raka terlihat. Oh ya, di mana? Aku langsung ke sana. Bu Putri, itu mobilnya. Pak, apa orang di foto ini tadi naik taksi Bapak? Iya, dia ini memang naik taksi saya. Orang ini baik banget. Biaya taksi 280.000 dibayar 28,6 juta. Dia pergi kemana, Pak? Dia bawa koper, mau ke bandara. Ke bandara? Apa dia bilang sesuatu sama Bapak? Dia sempat terima telepon di taksi. Katanya dia lagi ngurus prosedur penghapusan. Saya iseng tanya mau pergi kemana. Katanya mau ke tempat lain supaya nggak ada yang bisa nemuin dia. Dia mau ganti identitas, mulai hidup baru. Apa? Ganti identitas? Dia itu orangnya sopan banget. Dia juga ganteng. Entah apa yang dia alami sampai dia sedih banget dan milih ninggalin semua di sini. Sendirian lagi. Pergi jauh dan mulai hidup baru. Bu Putri,
Kami sudah periksa semua jalur, tapi nggak ada informasi apa-apa soal Pak Raka. Seolah-olah... Seolah-olah apa? Apa? Nggak pernah ada di dunia ini, menghilang begitu aja. Kenapa bisa begini? Pak Raka sudah hapus semua informasi identitasnya di dalam negeri. Jelas sekali dia mau putus hubungan dengan ibu, supaya ibu tidak bisa menemui dia lagi selamanya. Oke, aku tahu. Raka, kamu benar-benar gak mau sama aku lagi. Kamu gak ngasih aku kesempatan buat jelasin. Dan malah hilang gitu aja dari duniaku. Kenapa, Raka? Ini HP-nya Raka. Kode sandinya selalu tanggal lahirku. Raka Cahya, kok nggak balas chatku sih? Kamu pikir dia ngerayain ulang tahunmu? Berarti dia cinta kamu ya? Aku kasih tahu ya, hari ini kami masih bercinta di hotel. Ternyata ini gara-gara kamu. Bagas Saputra, aku sudah bolak-balik bilang ya. Jangan bilang apa-apa ke Raka. Kamu memang cari mati. Wah, masih berani nantang ya? Raka Cahya, kamu pikir kalau kamu pakai cara Putri ngomong ke aku takut gitu? Kalau jadi kamu, udah lama aku bakal pergi. Putri itu punya aku. Kenapa? Marah sampai nggak bisa ngomong, iya kan? Tapi memang Hati dan badan Putri semua punya aku. selamanya kamu Bakal jadi pecundang. jangan harap bisa berubah seumur hidupmu. Hei, Bagas Saputra, kamu berani nantang Raka? Kamu pikir kamu siapa? Bilang ke semua orang yang ada di industri ini, jangan biarin Bagas muncul lagi. Putri? Putri, maksud kamu apa? Aku udah bolak-balik bilang, jangan bilang hubungan kita ke Raka. Tapi kamu malah ngirim foto-foto ke dia. Siapa yang udah nyuruh kamu ngelakuin itu? Kamu udah lihat semuanya? Putri, dengerin aku. Ini nggak kayak yang kamu pikir. Gara-gara Raka, dia yang marahin aku duluan. Jadi aku cuma balas dia. Dia itu suamiku. Ngapain dia marahin kamu? Dibanding dia, kamu itu nggak ada apa-apanya. Putri, aku udah hilaf. Maafin aku, maafin aku. Aku bilang gitu, soalnya aku cinta kamu. Memangnya kamu pikir kamu pantas? Sebenarnya buat aku, kamu itu cuma pelampiasan. Raka itu belahan jiwaku. Gara-gara kamu dia pergi. Dan sekarang, kamu harus terima akibatnya. Putri, kita udah lama berhubungan di tempat tidur. Sekarang di perutmu juga ada anakku. Harusnya kamu cinta aku, bukannya... Diam! Cukup! Putri, jangan gini dong. Di perutmu masih ada anakku. Anakmu? Mana pantas aku hamil anakmu? Kalau bukan karena kamu lubangi kondom itu, mana mungkin aku hamil anakmu? Mulai hari ini, kamu harus tebus kesalahanmu pelan-pelan. Bu Putri, sudah nggak ada cara lagi buat nyari Pak Raka. Kecuali dia kembali sendiri. Gimana kalau kita nyerah aja? Nggak mau. Aku udah nikah 5 tahun sama Raka. Aku sangat mencintainya. Dia nggak mungkin sekejam itu ninggalin aku. Pasti Raka marah sama dia. Iya, benar. Pasti Raka marah sama dia. Pegang dia. Aku mau suruh dia bikin video permintaan maaf untuk suamiku. Terus post di internet. Jangan Bu Putri, karena begitu videonya nyebar, nanti reputasi ibu dan citra perusahaan juga kena dampaknya. Cukup. Aku cuma mau Raka balik ke sisiku. Aku rela ngelakuin apapun tanpa ragu. Ngerti? Rekam videonya. Maafin aku, Raka. Maafin aku. Harusnya aku nggak ganggu hidup kalian. Aku nggak berani lagi. Maafin aku. Nasi udah jadi bubur.
Percuma sekarang kamu kayak gitu. Selamat datang. Lama nggak ketemu ya Kak Raka, apa kabar? Apa kabar? Kalian udah lihat video yang viral itu? Aku nggak nyangka Bu Putri kayak gitu. Citranya hancur total. Pak Raka kan tinggi dan ganteng. Dia juga berbakat. Semua orang jadi merhatiin Bu Putri. Kalau suamiku sebaik itu, aku rela mati di pelukannya. Hah, iya. Kok malah nyari artis kecil nggak jelas gitu? Mungkin dia udah buta kali ya? Bu Putri? Iya, kalian benar. Aku memang udah buta. Sana, pakai cara ngomong yang aku ajarin tadi. Tiru cara Raka ngomong. Dia udah kayak gitu mana bisa? Aku udah susah-susah nyari cowok yang mirip Raka. Harusnya Putri senang kan? Hari ini kita bantu dia lupain cowok bajingan itu. Putri, kamu kebanyakan minum. Raka, kamu udah balik. Raka, kamu udah balik. Tuh kan, aku bilang apa? Nyari cowok itu nggak perlu mikir. Cinta atau enggak, semua orang bisa digantiin. Raka, akhirnya kamu balik. Aku nyari kamu kemana-mana. Jangan tinggalin aku lagi ya. Ya, Raka. Kamu bukan Raka. Siapa kamu? Putri, jangan marah. Dia model yang kami cari buat kamu. Dia mirip kok sama Raka. Kalian senang-senang aja. Kalau masih kurang, nanti aku cariin beberapa lagi supaya kamu senang. Pelayan bau kayak gini, mana pantas dibandingin sama suamiku. Udah beberapa tahun ini, kalau bukan gara-gara kalian yang hasut aku, mana mungkin aku bisa kayak gitu ke Raka. Jadi mulai hari ini, kalian dan keluarga kalian, semuanya akan aku hancurin. Putri. Mampus kita. Kalau grup Sari turun tangan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Raka, kamu di mana sih? Bu Putri, kami dapat lokasi Pak Raka. Apa? Di mana dia? Pak Raka ada di pantai di seberang samudera. Dia buka bar kecil, Bu. Cepat, carikan tiket pesawat paling cepat. Aku ke sana sekarang juga. Ini tempatnya. Raka, akhirnya aku nemuin kamu. Kamu siapa? Raka mana? Kamu nyari mantan bosku ya? Dia baru ngasih bar ini ke aku 3 hari lalu. 3 hari lalu. Kamu pasti Bu Putri ya? Pak Raka suruh aku ngasih surat ini ke ibu. Putri Sari, sejak kamu bohong ke aku, hubungan kita sudah berakhir. Kamu gak perlu ngelakuin hal-hal kecil yang bikin aku terharu. Kamu bukan gak rela ngelepas aku, tapi kamu nyesel ketahuan bohong. Biar kita lepasin satu sama lain dan saling menghargai.
Maafin aku, Raka. Maaf. Gara-gara aku kamu pergi. Maafin aku. Pak Wijaya dan Nyonya Wijaya, selamat datang kembali. Sudah 3 tahun. Kota ini jadi lebih bagus ya. Kamu yang balik pakai identitas baru buat datang ke konferensi investasi juga lebih baik lagi, Kak Surya. Ini semua gara-gara kamu. Aku nggak nyangka sudah bertahun-tahun, tapi kamu terus nyariin aku. Aku kira abis kamu dibawa pulang keluarga Wijaya, kamu bakal lupain aku. Mana mungkin, kita udah 8 tahun tinggal bareng di panti asuhan. Selama itu, kakak yang ngerawat aku. Buat aku, kakak orang yang paling penting dalam hidupku. Cintaku, makasih ya. Kalau bukan kamu yang nemenin aku 3 tahun ini, aku nggak bisa sampai kayak gini. Semua ini pantas buat kakak. Ayo masuk. Aku mau semua orang di gedung ini tahu betapa hebatnya suamiku. Katanya di acara investasi global ini Kepala Grup Wijaya, Pak Surya bakal datang langsung. Aku juga dengar, Pak Surya itu orang yang sangat luar biasa. 3 tahun lalu dia muncul dan bikin Grup Wijaya jadi perusahaan desain nomor 1 di dunia yang valuasinya 222 miliar. Terus dia dan putri keluarga sulung keluarga Wijaya Rania itu teman masa kecil, benar-benar pasangan serasi. Pria berbakat dan cewek cantik. Putri, lama nggak ketemu ya? Putri, lama nggak ketemu ya? Ngapain kamu kesini? Putri, dulu aku yang salah. Tolong maafin aku ya. Sekarang aku udah sukses jadi aktor terbaik dengan usahaku sendiri. Terus, aku bakal dikontrak Grup Wijaya. Nanti, aku bakal jadi aktor global pertama di negara Daxia. Kamu mau dikontrak Grup Wijaya? Putri, omongan Bagas itu bener. Grup Wijaya mau kasih belasan miliar biaya endorse ke dia. Belum lagi keuntungan lain. Waktu itu dia bakal jadi aktor global terbaik yang bisa ngasih dukungan ke Grup Sari. Putri, ingat dia udah ngejar kamu lebih dari 3 tahun. Maafin dia ya. Putri, aku beneran cinta kamu. Kasih aku kesempatan lagi. Seumur hidup ini, aku cuma setia sama kamu. Tapi di hati aku, selamanya cuma ada 1 orang. Putri, ini udah 3 tahun. Raka nggak bakal balik lagi. Kamu harus sadar itu, Putri. Putri, kami tahu kamu itu sayang banget sama Raka, tapi dia udah ninggalin kamu dan pergi jauh. Harusnya kamu juga mulai hidup baru. Iya benar, bentar lagi Bagas bakal jadi bintang internasional. Kalau kamu sama dia, Grup Sari bisa naik ke tingkat lebih tinggi. Iya, aku udah nyari dia 3 tahun ini. Sekarang waktunya. Raka! Raka! Ya, itu Raka! Suamiku, 3 tahun ini kamu pergi kemana? Kamu tahu nggak, aku kesulitan nyari kamu. Bu, ibu salah orang. Nggak mungkin aku salah. Kamu itu suamiku, Raka. Badan, penampilan, baumu, kamu memang dia. Raka, kamu udah balik? Raka, 3 tahun ini aku nyari kamu ke seluruh dunia. Dari Paris, London sampai kota kecil dekat kutub utara di Finlandia. Semua aku cari, tapi nggak bisa nemuin kamu. Sekarang akhirnya kamu balik. Raka, aku tahu aku salah. Aku pasti perbaiki salahku. Sekarang kita pulang ya. Bu, Raka yang ibu bilang itu sudah hapus semua identitasnya. Dan dia sudah pergi. Aku bukan dia. Nama belakangku Wijaya. Raka, kamu... Hei Raka, jangan coba-coba nipu orang lain ya. Aku kasih tahu kamu, jauhi Putri. Kalau enggak, kamu bakal aku bikin nyesel. Sebaiknya tutup mulut kamu, Bagas. Putri, kamu masih gak sadar ya? Orang ini baru balik. Soalnya dia 3 tahun di luar negeri tapi gagal. Sekarang dia mau bergantung sama kamu. Dia kayak gini. Pura-pura kasih harapan. Tapi kamu tahu,
Rencanamu itu nggak akan berhasil. Sekarang kamu cuma pantas aku injak-injak. Raka, kamu mungkin belum tahu, Bagas udah jadi aktor terbaik paling muda di Daxia. Bentar lagi dia mau kerjasama dengan grup Wijaya buat masuk pasar global. Kamu pecundang, mana bisa dibandingin sama dia. Kalau tahu diri mendingan pergi deh. Acara internasional kelas atas kayak gini bukan acara yang bisa kamu ikuti. Di sini bukan tempat kamu. Grup Wijaya memang luar biasa ya. Bagus kalau kamu udah tahu. Aku didukung grup Wijaya. Kamu yang kayak sampah ini nggak bakal bisa nantang aku. Kalau kamu sadar, pergi sana. Ini bukan tempat yang cocok buat kamu. Kamu nggak bisa masuk ke sini. Iya, sana pergi. Kalau enggak, begitu Pak Surya datang, kamu pasti mampus. Orang penting kayak Pak Surya, mana mungkin ngebiarin kamu di sini. Diam kalian semua. Raka udah susah-susah balik. Putri, kamu ini terlalu polos dan gampang ditipu. Makanya selama ini kamu diperdaya orang ini. Sampai nggak bisa makan dan tidur gara-gara dia. Hari ini aku bantu kamu lampiasin emosimu. Satpam, usir dia. Siapa yang berani nyentuh suamiku? Hah? Kamu bilang apa? Dia itu suamimu? Gak mungkin. Aku sama sekali gak tanda tangan surat cerai. Aku dan Raka itu suami istri yang sah. Bu Putri, kadang cerai itu nggak perlu tanda tangan dua pihak. Kalau salah satu pihak berkhianat, pernikahan itu otomatis batal. Raka, tolong dengerin aku. Bu Putri, gak perlu jelasin apa-apa ke aku. Toh kita kan gak punya hubungan apa-apa. Hei Raka, aku udah terlalu baik ke kamu. Kamu tahu nggak ini acara apa? Hari ini, kepala grup Wijaya, Pak Surya, dan tunangannya bakalan datang. Kalian bicara sembarangan dan berani sombong kayak gini. Kalian udah ngehina kepala dan pasangannya. Iya, Pak Surya itu orang penting yang kami hormatin. Kalian berdua nggak boleh ngehina dia. Kalau kalian sadar, cepat berlutut minta maaf. Kalau enggak, waktu mereka datang, kalian gak punya kesempatan minta maaf lagi. Sekretaris Jenderal Grup Wijaya, Pak Wibowo datang. Udah aku bilang kalian pasti mampus, Pak Wibowo. Ada 2 orang yang ngehina Pak Kepala dan istrinya. Tolong hukum mereka, Pak. Beraninya ngehina ketua. Siapa yang berani kayak gitu? Mereka berdua. Bener-bener nggak ngehormatin Pak Kepala. Dan mereka juga sombong banget, Pak. Raka, cepat pergi. Keluargaku aja nggak bisa ngelawan grup Wijaya. Apalagi kamu. Bu Putri, kayaknya kamu salah paham ya. Keluarga Sari tempat asalmu itu cuma keluarga kecil yang nggak bisa kamu lawan. Buat kami, nggak ada artinya sama sekali. Siapa kalian beraninya bikin masalah di sini? Balik badan kalian. Pak Wibowo, menurutku sekarang aja kita usir mereka berdua. Dan jangan kasih mereka ampun. Terus siap. Pak Wibowo, kenapa Pak? Pak Kepala, Nyonya. Apa? Tadi Bapak panggil dia kepala. Ada apa ini, Pak? Kalian semua yang gak tahu diri, yang ada di depan kalian ini, Kepala Grup Wijaya, Pak Surya, dan Nyonya Ketua. Hah? Raka itu kepala grup Wijaya? Aku nggak lagi mimpi kan? Hei Bagas, kamu udah menghina kepala, dan kamu gak tahu diri. Mulai sekarang, semua kontrakmu dan Grup Wijaya batal. Dan kamu diusir dari industri ini seumur hidup. Dan kalian yang nambah penderitaan orang lain dengan niat jahat juga bakal diusir dari Grup Wijaya dan keluarga Wijaya. Suamiku, kita sudahi saja acara konferensi ini. Toh kita kesini sebelum bulan madu. Sekarang kita udah harus berangkat. Oke. Aku ikut aja. Raka, Pak Surya, tadi saya salah. Bapak orang penting. Tolong maafkan salah saya. Saya minta maaf Pak Wijaya. Aku minta maaf. Minta maaf. Bawa mereka pergi. Pak Wijaya, Pak Wijaya, kasih saya satu kesempatan lagi, Pak. Aku udah merendah kayak gini. Aku cuma mau kamu balik ke sisiku lagi. Apa kamu tega ninggalin aku? Putri, aku gak pernah ninggalin kamu. Justru kamu yang ninggalin dirimu sendiri.
Punggung unta bisa patah bukan cuma dari satu batang jerami. Kekecewaanku bukan 1 atau 2 hari, tapi udah numpuk. Waktu aku mutusin buat tinggalin kamu, hidupmu udah gak ada hubungannya lagi sama aku. Jadi, kamu gak berhak terlibat dalam hidupku. Raka! Aku mohon, balik ke sisiku ya. Udah cukup. Raka! Aku salah. Harusnya aku punya suami yang cinta aku. Dan keluarga yang bahagia. Tapi aku ditipu pikiranku sendiri. Aku sok pintar. Dan aku yang ngancurin kebahagiaan kita dengan tanganku sendiri. Raka, kalau kamu ngasih aku kesempatan lagi, aku bakal mencintaimu sepenuh hati. Apa kamu bisa berjanji tidak akan mengkhianati cinta kita selamanya?